Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusi Hutang. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti atau selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini seperti judul video kita hari ini, yaitu home credit makin menggila dan galbay untuk dipenjara gitu loh. Karena banyak ini yang bertanya ke saya tentang home credit, baik yang dikirim ke IG, ke email, dan juga dari tim sendiri juga banyak. Dan di sini bertanya, benar nggak kita bisa dipenjara kalau kita gagal bayar di home credit atau telat bayar di home credit? Karena ini nyaris banyak banget pertanyaan di sini. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas videonya, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu ya. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Home credit makin gila ya. Saya perhatikan di sini juga makin banyak, baik dari teman-teman itu yang telat bayar, gagal bayar, ataupun yang sudah membayar di beberapa aja. Mungkin seperti sudah membayar pokoknya, tapi mereka masih tetap meminta bunganya. Ini juga bikin pusing kan. Jadi di sini ini banyak banget pertanyaan, tapi pertanyaannya itu dari teman-teman itu di sini kayak seperti orang bingung gitu loh. Ya, di sini konsep hutang itu saya selalu menjelaskan kalau yang namanya konsep hutang itu tidak ada pidananya karena Anda di sini tidak memenuhi unsur pidana. Ya. Jadi kalau Anda memikirkan penjara berarti Anda terjebak di pidananya. Sementara di sini nggak ada. Kalau soal hutang piutang itu real perdata dan di sini nggak ada hubungannya sama pidana, tapi itu bahasa dari debt collector. Terkadang mereka itu mencari inisiatif sendiri untuk menakut-nakuti Anda ya. Karena di sini memang banyak, saya dikirimin tim juga di sini. Iya, di IG saya juga banyak, di email juga banyak, sama tim juga banyak bertanya tentang home credit yang akan mempenjarakan. Sebenarnya itu nggak ada. Tinggal Anda itu memaksimalkan pikiran Anda kembali supaya pemikiran yang aneh, langka, dan unik itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi ini ada lagi satu pertanyaan, Bang, bagaimana kalau kita sudah selesai membayar pokoknya tapi mereka tetap mengejar bunganya? Ini wajar. Ya, karena yang mereka harapkan itu memang bunga dari Anda, bukan pokoknya. Karena mereka itu ibarat mereka lagi usaha, otomatis mereka membutuhkan untung gitu loh. Jadi kalau Anda balikan pokoknya aja itu sama aja membalikan modalnya aja. Tapi kalau memang Anda sudah tidak mampu, nyatakan sama DC-nya, saya memang sudah tidak mampu, saya nggak sanggup lagi, dan saya persiapkan untuk menerima segala risikonya apapun itu gitu ya. Dan di sini juga banyak di sini, bentar loh. Ya, memang ini ratusan ya pertanyaan tentang home credit. Benar nggak ya? Galbay atau telat bayar di home credit kita bisa dipenjara? Dan jawabannya itu tidak ada. Itu cuman bagian dari penagihan dari debt collector gitu loh. Karena mereka mungkin udah panik, udah stres, atau mereka kejar target, mereka di bawah tekanan dari bos, leader mereka, supervisor, dan lain-lainnya, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk menagih Anda. Yang penting mereka dapat uangnya dulu, mereka nggak peduli mau eh, seperti apapun cara mereka, mereka nggak pedulikan itu. Yang penting tujuan mereka tagihan dapat lengkap dengan bunga-bunganya. Ya, mungkin buat teman-teman semuanya saya sarankan jangan panik dan jangan stres gitu. Karena konsep hutang itu tidak sampai ke penjara ataupun pidana karena pertama Anda tidak memenuhi unsur, yang kedua Anda tidak mampu bayar. Bukan berarti Anda itu spesialis penipu, tidak, tapi fakta bercerita lain. Memang ketidakmampuan Anda, ketidaksanggupan Anda itu nanti akan diuji juga. Dan kalau ada debt collector yang masih mengancam Anda atau menekan Anda sampaikan kepada debt collectornya, saya persiapkan diri saya
Silahkan, dan saya siap untuk menerima segala risikonya. Meskipun itu harus dipenjara dan dipidana. Pasti nanti debt collectornya akan stres kalau Anda menyatakan seperti itu. Tegaskan diri dia itu ini sulit gitu loh, ya. Jadi ketika dia diancam oleh home credit, misalnya Anda akan kami proses ke jalur hukum, atau misalnya dia debt collectornya mengantarkan surat somasi gitu loh. Jadi surat somasinya ini mungkin peringatan kalau Anda tidak juga melakukan pembayaran, Anda akan kami proses ke jalur hukum. Padahal dia ini telah menyelesaikan pokoknya gitu loh. Karena dia memang sudah tidak mampu lagi dengan bunganya. Tapi DC itu selalu ngancam, ya. Home itu juga ngancam gitu loh. Baik dari telepon otomatisnya segala macamnya, memang mereka lakukan pengancaman juga. Makanya pertegaskan diri Anda, ya. Dan kata tegas inilah yang sulit dari teman-teman itu, ya. Gimana Bang mempertegas ketika Anda mendapatkan surat somasi dari home credit, misal surat peringatan Anda akan diproses ke jalur hukum, Anda akan dibawa ke penjara, Anda akan diperdatakan atau Anda akan dipidanakan. Sampaikan ke mereka, ya udah. Kalau memang itu yang terbaik untuk saat ini, insya Allah saya siap. Ya. Tinggal Anda ngomong. Dan orang-orang yang mempertegaskan dirinya ini yang sulit. Ya. Makanya saya bilangin, Anda kalau sudah membalikkan pokoknya, kalau misalnya Anda tidak sanggup dengan bunganya, ya memang karena saya paham dana multiguna dari home credit itu bunganya nauzubillah besar banget, memang besar banget. Dan saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya home credit, dan saya juga tidak menyalahkan Anda sepenuhnya, karena ini fiktif-fiktif, dua-duanya salah. Yang pertama, Anda juga salah kenapa Anda minjam. Yang pertama, Anda juga salah kenapa Anda minjam. Yang kedua itu home credit juga seperti itu. Kenapa tidak diwanti-wanti masalah bunga dari awal? Kenapa harus dilakukan penipuan? Kenapa harus menyembunyikan bunga, denda, dan angsuran semuanya? Kenapa harus disembunyikan? Kenapa orang-orang mengetahui setelah mereka jatuh tempo? Ya. Jadi ini juga harus ditingkatkan. Jadi ini seakan menjadi jebakan berjamaah bagi debetur atau bagi nasabah Anda sendiri. Ya. Dan yang paling disayangkan, ini ancaman yang bertubi-tubi. Yang ukurannya ketika mereka setelah membalikkan dana pokoknya, berarti Anda kan masih tetap dengan bunganya atau dendanya. Itu Anda carikan jalan tengah, Anda carikan solusinya. Kalau memang kami juga paham, kalau orang yang berusaha pasti dia ingin untung. Ya. Tapi cara Anda mengambil untung ini sangat keterlaluan. Kalau dengan menekan, mengancam, mengintimidasi, ini nggak baik juga kalau menurut saya gitu loh. Ya. Dan buat teman-teman semuanya juga seperti itu. Kalau memang Anda sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, yang penting jangan egois. Katakan kepada diri Anda, saya mampu, saya siap menghadapi ini, saya siap dengan resikonya. Saya tidak peduli mau saya diproses ke perdata, ke pidana, terserah, yang penting saya siap. Saya memang menyatakan sudah tidak sanggup lagi. Anda tegaskan kepada DC-nya. Nanti DC bilang, oh begana begini, ya udah abaikan gitu loh. Kita nggak penting. Yang penting Anda menceritakan fakta yang terjadi. Anda tidak takut karena Anda memang tidak mau ribanya. Anda telah membalikkan pokoknya aja karena yang riba itu adalah bunganya. Anda tidak mau ribanya misalnya gitu kan. Yaudah, tapi Anda harus siap dengan resikonya. Karena salah satu dari opsi itu kita harus terima. Ya. Ya apa Bang resikonya? Ya seperti itu. Anda diberi surat somasi, diberi ancaman, Anda akan kami proses, Anda ini segala macam. Itu kan katanya. Dan hari ini kita carikan nyatanya dan faktanya. Ya. Jadi cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semuanya nanti. Yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi sama saya, berdiskusi dengan saya juga silahkan gitu loh. Ya. Melalui Instagram yang ada nampak di layar Anda, silahkan Anda follow. Nanti kita berdiskusi bareng. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.